Apakah Anda pria usia 55 tahun ke atas yang masih rutin melakukan masturbasi? Tahukah Anda bahwa kebiasaan ini bisa berdampak langsung pada kekuatan dan fungsi penis? Banyak yang tak sadar, aktivitas yang dulu terasa ringan ini, di usia tua bisa menjadi pemicu melemahnya organ vital Anda. Yuk, kita bongkar faktanya secara medis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rahasia Tubuh Sehat, tempat Anda mendapatkan informasi terpercaya seputar kesehatan tubuh, khususnya untuk usia lanjut. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan informasi penting lainnya. Dan tulis di kolom komentar, sehat selalu, sebagai bentuk semangat untuk menjaga vitalitas tubuh di usia senja. Masturbasi, atau dalam istilah medis disebut onani, merupakan salah satu aktivitas seksual yang sering dilakukan secara pribadi, baik oleh pria muda maupun yang sudah lanjut usia. Namun, seiring bertambahnya usia, tubuh mengalami berbagai perubahan, termasuk sistem hormonal, sirkulasi darah, hingga elastisitas jaringan otot. Bagi pria usia 55 tahun ke atas, perubahan ini terjadi secara signifikan. Sayangnya, banyak lansia yang tidak menyadari bahwa kebiasaan masturbasi yang dulunya terasa ringan dan tidak menimbulkan masalah di usia muda, ternyata bisa berdampak besar saat dilakukan di usia tua. Di usia senja, sistem tubuh tidak sefleksibel dulu. Otot tidak sekuat dulu, pembuluh darah tidak seelastis dulu, dan hormon testosteron mulai menurun drastis. Aktivitas masturbasi yang dilakukan secara tidak terkontrol, misalnya terlalu sering, terlalu keras, atau dilakukan dalam kondisi tubuh yang sudah kelelahan, dapat mempercepat penurunan fungsi penis. Penis merupakan organ yang sangat sensitif terhadap perubahan sistem peredaran darah dan hormon. Bila Anda terbiasa melakukan masturbasi beberapa kali dalam seminggu tanpa memperhatikan kondisi tubuh, itu bisa menyebabkan kelelahan otot penis, gangguan saraf, bahkan luka mikro yang tak terasa namun menumpuk dalam jangka panjang. Apalagi di usia tua, kemampuan jaringan tubuh untuk menyembuhkan diri juga menurun drastis. Bila di usia muda tubuh bisa pulih dalam hitungan jam atau hari, di usia 60 tahun ke atas, luka atau tekanan berlebih pada jaringan penis bisa membutuhkan waktu lebih lama untuk sembuh. Bila ini terjadi terus-menerus, maka dampak jangka panjangnya adalah menurunnya elastisitas dan kekuatan otot di area genital. Ini bisa menjelaskan kenapa banyak pria lansia yang mengeluh penisnya tidak lagi sekeras dulu, atau waktu ereksinya jauh lebih singkat. Oleh karena itu, penting bagi setiap pria yang memasuki usia lanjut untuk memahami bahwa tubuh mereka kini membutuhkan perlakuan yang berbeda. Masturbasi boleh saja dilakukan, namun perlu dilakukan dengan pemahaman, kesadaran, dan batasan yang jelas agar tidak mengganggu kesehatan secara keseluruhan. Salah satu dampak yang paling umum terjadi akibat kebiasaan masturbasi yang berlebihan di usia tua adalah menurunnya fungsi ereksi. Secara medis, kondisi ini disebut dengan istilah disfungsi ereksi, yakni ketidakmampuan penis untuk mencapai atau mempertahankan ereksi yang cukup lama selama aktivitas seksual. Salah satu penyebabnya adalah desensitisasi saraf, yakni turunnya kepekaan saraf terhadap rangsangan. Ketika seseorang terlalu sering menstimulasi penis melalui masturbasi, terutama jika dilakukan dengan tekanan atau kecepatan tinggi, maka ujung saraf di penis bisa mengalami kelelahan atau kebas. Dalam jangka panjang, kondisi ini menyebabkan penis menjadi kurang peka terhadap rangsangan seksual alami, baik dari pasangan maupun dari sentuhan biasa. Di sisi lain, masturbasi juga sangat erat kaitannya dengan sirkulasi darah. Ereksi yang sehat membutuhkan aliran darah yang kuat dan stabil menuju jaringan penis. Di usia tua, pembuluh darah menjadi lebih kaku, dan arteri kecil yang menyuplai darah ke penis juga bisa menyempit karena penumpukan kolesterol atau efek hipertensi. Jika masturbasi dilakukan terlalu sering, aliran darah akan terus-menerus dipaksa bekerja ekstra untuk menyuplai darah ke organ genital. Dalam kondisi pembuluh darah yang tidak prima, ini bisa menyebabkan ereksi menjadi tidak maksimal, mudah turun, dan bahkan terasa nyeri atau berat. Lebih buruk lagi, kebiasaan ini bisa mempercepat proses penuaan pembuluh darah penis, yang dalam jangka panjang berdampak pada hilangnya kemampuan ereksi secara permanen. Oleh karena itu, penting bagi lansia untuk mengenali tanda-tanda penurunan fungsi ereksi, seperti waktu ereksi yang lebih singkat, kurangnya kekakuan, atau penurunan gairah, sebagai alarm awal untuk mengevaluasi kebiasaan masturbasi mereka.
Selain berdampak pada aspek fisik, kebiasaan masturbasi di usia tua juga membawa efek samping dari sisi psikologis. Tidak sedikit lansia yang mengalami rasa kesepian, tekanan emosional, atau stres akibat perubahan gaya hidup, pensiun dari pekerjaan, kehilangan pasangan, hingga minimnya aktivitas sosial. Dalam kondisi ini, masturbasi bisa menjadi pelarian emosional yang instan dan mudah diakses. Namun, jika dilakukan terlalu sering atau menjadi semacam pelampiasan emosi, maka aktivitas ini bisa berubah menjadi kecanduan yang membahayakan. Kecanduan masturbasi tidak hanya menyebabkan kelelahan tubuh, tetapi juga menimbulkan ketergantungan psikologis yang membuat seseorang sulit berhenti walau merasa lelah, bersalah, atau tidak puas setelah melakukannya. Kondisi ini seringkali memengaruhi kualitas hidup lansia. Mereka menjadi mudah lemas, sulit fokus, susah tidur, hingga kehilangan motivasi untuk berinteraksi sosial atau menjalani aktivitas fisik. Dalam jangka panjang, kecanduan ini juga dapat memperburuk kondisi mental, memicu perasaan rendah diri, malu, hingga depresi. Terlebih bila lansia mulai merasa dirinya tidak lagi sekuat dulu secara seksual. Perasaan ini bila tidak dikelola dengan baik bisa menyebabkan penurunan semangat hidup. Oleh karena itu, sangat penting untuk menanamkan pemahaman bahwa kesehatan seksual di usia tua adalah bagian dari keseimbangan, bukan soal frekuensi atau kepuasan semata. Jika Anda merasa masturbasi menjadi kebiasaan yang sulit dikendalikan, konsultasi dengan ahli kesehatan atau psikolog bisa menjadi solusi terbaik. Pertanyaan yang sering muncul adalah, apakah masturbasi masih boleh dilakukan di usia tua? Jawaban medisnya adalah boleh, namun dengan syarat dan batasan. Masturbasi bukan aktivitas terlarang secara medis, tetapi pada lansia, perlu diperhatikan kondisi kesehatan secara keseluruhan. Bila Anda memiliki riwayat tekanan darah tinggi, penyakit jantung, gangguan prostat, atau diabetes, aktivitas seksual termasuk masturbasi harus dilakukan dengan hati-hati. Sebab aktivitas ini melibatkan kerja jantung, pernapasan, dan tekanan darah yang meningkat seketika. Jika dilakukan saat tubuh lelah, stres, atau sedang sakit, masturbasi justru bisa memperparah kondisi tersebut. Bahkan, pada kasus tertentu, bisa memicu sesak napas, nyeri dada, hingga kelelahan berat setelahnya. Lebih lanjut, masturbasi pada usia lanjut juga harus mempertimbangkan frekuensi dan durasi. Jika dilakukan terlalu sering, misalnya setiap hari atau beberapa kali dalam sehari, tubuh tidak mendapatkan waktu pemulihan yang cukup. Hal ini bisa menyebabkan penis menjadi tidak responsif atau bahkan nyeri saat ereksi. Disinilah pentingnya mendengar tubuh Anda. Bila Anda merasa ereksi tidak seperti dulu, atau setelah masturbasi tubuh menjadi sangat lemas, itu tanda bahwa tubuh Anda butuh jeda dan penyesuaian. Sebaliknya, bila dilakukan sesekali dengan frekuensi wajar, tanpa tekanan fisik berlebihan, dan tubuh dalam kondisi bugar, maka masturbasi masih bisa menjadi bagian dari pola hidup sehat. Yang paling penting adalah tetap menjaga keseimbangan, baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Untuk menjaga vitalitas seksual di usia tua, pria lansia perlu lebih fokus pada gaya hidup sehat daripada sekadar mencari pelampiasan seksual. Salah satu kunci utamanya adalah menjaga kesehatan pembuluh darah, karena ini sangat berpengaruh pada kekuatan ereksi. Rutin berolahraga ringan seperti jalan kaki, bersepeda pelan, atau berenang dapat membantu menjaga aliran darah tetap lancar ke seluruh tubuh, termasuk ke penis. Selain itu, konsumsi makanan bergizi tinggi seperti ikan, telur, alpukat, kacang-kacangan, dan sayuran hijau juga terbukti mampu menjaga kadar hormon testosteron agar tetap stabil. Vitamin D, omega-3, serta mineral seperti zinc dan magnesium juga sangat penting dalam menjaga kesehatan organ reproduksi pria. Selain pola makan dan olahraga, pengelolaan stres juga sangat berpengaruh terhadap gairah seksual. Stres kronis bisa menurunkan hormon seksual secara drastis. Oleh karena itu, penting bagi lansia untuk tetap aktif secara sosial, beribadah, melakukan aktivitas positif, dan tidak menyendiri. Bila memang memiliki kebutuhan seksual yang tinggi, sebaiknya diskusikan dengan pasangan atau konsultasikan ke dokter untuk solusi yang lebih sehat dan sesuai usia. Terakhir, ingatlah bahwa tujuan dari menjaga kesehatan seksual di usia tua bukanlah untuk membuktikan diri, melainkan untuk tetap menjalani hidup dengan bahagia dan bermartabat. Masturbasi boleh, asal tahu batasnya.
Sehat itu pilihan. Pilihlah dengan bijak. Sahabat sehat, tubuh kita di usia tua bukanlah musuh, melainkan sahabat yang harus kita rawat. Jangan merasa malu untuk membicarakan masalah seksual, apalagi bila itu berkaitan dengan kesehatan. Masturbasi memang aktivitas pribadi, tapi jika tidak dilakukan dengan bijak, bisa menimbulkan masalah besar, mulai dari gangguan ereksi, melemahnya fungsi penis, hingga masalah psikologis yang tersembunyi. Jika Anda ingin tetap sehat dan bertenaga di usia 55 tahun ke atas, maka kuncinya adalah seimbangkan antara kebutuhan fisik dan kebijaksanaan dalam bertindak. Jaga pola makan, rutin berolahraga, kelola stres, dan kendalikan keinginan yang berlebihan. Bila perlu, jangan ragu untuk konsultasi dengan dokter atau tenaga medis profesional. Sebelum video ini berakhir, silakan tulis di kolom komentar, "Sehat selalu," sebagai bentuk dukungan dan semangat untuk menjaga tubuh tetap bugar di usia senja. Jangan lupa untuk subscribe channel Rahasia Tubuh Sehat, aktifkan loncengnya, dan bagikan video ini ke keluarga atau teman sebaya Anda. Klik juga video-video lainnya yang membahas topik kesehatan pria lansia agar Anda makin bijak menjaga tubuh. Ingat, sehat itu mahal, jadi rawatlah dari sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.